Imam Hasan Basri berkata, cukup akan orang yang menggibah itu istighfar, minta ampun kepada Allah, bukan minta halal. Ketahuilah bahwa wajib atas orang yang menggibah, menggunjing, wajib dia menyesal, tobat, sedih atas yang dia kerjakan itu. Nah, itu pertama dulu. Untuk menghapus dosa gibah tadi, menyesal, tobat. Liyakhruja bihi, agar dia keluar dengan demikian itu, menyesal, tobat dan seterusnya tadi, min haqqillah subhanah, daripada hak Allah subhanah. Karena orang gibah ini melanggar hak Allah. Allah melarang, wala yaghtab ba'dukum ba', jangan menggibah. Nah, jadi kalau kita melanggar berarti kita berurusan dengan Allah. Nah, supaya kita keluar daripada itu, kita tobat, kita menyesal. Thumma yastahillal mughtab, kemudian dia minta halal. Nah, minta halal akan orang yang digibah. Liyuhillahu, agar dia menghalalkannya. Bayakhruju, maka keluarlah dia yang menggibah tadi, min mazlimatihi, dari kezalimannya. Jadi dua orang yang menggibah ini, satu minta ampun lawan Allah, dua minta ampun lawan orang yang digunjingnya itu. In qadara alaihi, jikalau dia mampu atas yang demikian itu, minta halal tadi. Jikalau dia mampu minta halal itu, misalnya orangnya ada di kampung, kalau kita minta halal kadang menimbulkan masalah-masalah, nah itu wajib kita minta halal. Walam yahsha mahzura, dan dia tidak takut akan hal-hal yang ditakutkan. Nah, kecuali artinya kita uzur minta halal itu. Uzur macam apa? Orangnya sudah meninggal dunia, kemana kita minta halal? Ahli waris kada berhak. Ahli waris itu berhak urusan harta. Kalau kita mengambil harta orang, orangnya meninggal, itu bisa dikembalikan kepada ahli waris. Tapi kalau kita pernah menggibah orang, orangnya meninggal, kita minta maaf ke ahli waris, kada ada urusannya, kada bisa. Ahli waris kada ada hak untuk memaafkan itu. Nah, satu, dan kedua, kada takut akan sesuatu yang ditakutkan. Artinya kalau aku minta halal, ini kena timbul macam-macam pulang masalah. Bisa aku kada tempilingnya. Nah, timbul masalah hanya pulang, nah itu kada usah. Nah, jadi kalau kada kuasa minta halal, takut timbul masalah baru yang dikhawatirkan, maka si orang yang menggibah tadi cukup taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup taubat. Tetapi kalau dia mampu dan tidak akan timbul masalah, dia wajib mendatangi orang yang digibah itu untuk meminta halal kepadanya. Wa qala al-Hasan, berkata Hasanul Basri radhiyallahu anhu, yakfihi al-istighfar dunal istihlal. Imam Hasan Basri berkata, cukup akan orang yang menggibah itu istighfar, minta ampun kepada Allah, bukan minta halal. Nah, ini Imam Hasan Basri. Kalau kita menggibah orang, menggunjing orang, kita cukup minta ampun kepada Allah. Nah, kada perlu minta halal kepada yang digibah itu.
Ini pendapat Imam Hasan Basri. Ada lagi pendapat yang ketiga, ini yang jalan tengah. Kalau kita menggibah orang dan gibah kita ini kada sampai ke telinganya, cukup minta ampun kepada Allah. Nah, kita menyambat orangnya di mana misalnya kita sambatinya, dan kada sampai habar ke telinganya, nah itu cukup minta ampun kepada Allah. Tapi kalau sampai itu berita kepadanya, kita menggibahinya, itu mesti minta halal. Nah itu pendapat yang tengah. Pendapat yang pertama, minta ampun kepada Allah, minta halal kepada yang digibah. Pendapat yang kedua, cukup minta ampun kepada Allah, kada perlu minta halal. Nah pendapat yang ketiga, bata'lik. Jikalau yang kita gibah itu kada sampai kepadanya, kada perlu minta halal, cukup kepada Allah. Tapi kalau sampai, nah kita minta halal kepadanya. Wa fil hadis ayyajazu ahadukum ayyakuna ka Abi Damdam kana idza kharaja min baitihi qala Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'ardi 'ala an-nas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, adakah tidak mampu salah seorang kalian bahwa dia seperti Abi Damdam? Jadi Nabi kawalah, wahai sahabat, kalian seperti Abi Damdam. Apa garang Abi Damdam itu? Beliau itu bila keluar dari rumah, Sidin berkata, ya Allah, aku telah mensedekahkan pribadiku atas manusia. Siapa yang menggibah aku, kuhalalkan. Memfitnah aku, kuhalalkan. Nah, ini Abi Damdam. Beliau memaafkan berdahulu. Siapa-siapa yang menggibah, ku maafkan. Kada bakal aku tuntut di akhirat. Siapa yang memfitnah, kada bakal aku tuntut, ku maafkan. La atlubu mazlimatan fil qiyamah min ahadin wala ukhasimu. Aku tidak menuntut kezaliman pada hari kiamat dari seseorang dan tidak pula memperkarakannya. Walaisal muradu ibahata tanawuli irdi, bukan dimaksud itu boleh mencapai pribadinya. Misalnya kita dimaafkan oleh orang yang menggibah nih, apakah berarti gibah itu boleh? Tetap aja kada boleh. Kita masih minta ampun kepada Allah. Cuma orang ini sudah memaafkan, berarti kita kada ada lagi urusan dengan orang ini, itu aja. Misalnya siapa yang menggibah aku maafkan. Siapa yang memfitnah aku maafkan. Bukan berarti boleh menggibah aku itu. Tetapi artinya di akhiratnya kada berurusan lagi. Cuma lawan Allah tetap mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagilah afu, bahkan memaafkan an jarimatihi, daripada kesalahannya. Waqad qala ta'ala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan, suruhlah berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wa fil hadis anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata kepada Nabi, innallaha ta'ala ya'muruka, Allah menyuruh engkau an ta'fuwa amman zalamak, bahwa engkau maafkan orang yang menzalim engkau. Wa tasila man qata'ak, menghubungi orang yang memutuskan engkau. Wa tu'tiya man haramak, dan memberi orang yang tidak memberi kepada engkau. Jikalau orang datang lawan kita minta halal, pernah menggibahi kamu, aku pernah memfitnah kamu, nah sekarang aku minta halal lawan kamu. Nah kita ini baiknya apa? Dihalalkankah atau kada usahkah? Nah ada dua pendapat ulama. Ada mengatakan bahwa lebih baik dihalalkan.
lebih baik dihalalkan. Artinya apa? Allah menyuruh maafi, ya aku maafi, aku halalkan. Tapi sebagian ulama ada mengatakan menghalalkan itu kada wajib. Kita boleh kadang menghalalkan karena kita di akhirat berurusan. Boleh aja juga. Datang orang minta halal kepada kita, aku menggibahi kamu, aku minta halal, dan kita kayaknya di akhirat dia berurusan. Boleh aja juga, kayak itu hak kita. Nah itu hak. Namun lebih baik dimaafkan. Tapi boleh kita menunggu di akhirat kena urusannya. Kan kita orang menggibah ini, kalau kita kadang memaafkan, kita kadang menghalalkan, dia akan bayar kebaikan kepada kita di akhirat. Dia akan bayar kebaikan. Amal-amal baiknya akan pindah ke buku amal kita. Kalau ini kada kau bayar, dosa kita akan pindah kepadanya. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan, aku ini di akhirat kena kalau pina kurang amal, atau kena kebanyakan dosa. Jadi sekarang kada kau menghalalkan dulu. Karena di akhirat kita berurusan. Nah, boleh demikian itu, boleh. Nah, boleh.